Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Teknik Riset Operasional akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang berjudul Model Pemrograman Linear menggunakan metode grafik. Kelompok kami terdiri dari Sinta Oktaviani, Taufik, saya sendiri, Niana Pitasari, dan Sinta Permatasari. Baiklah, untuk operasi riset merupakan penerapan dari beberapa metode ilmiah yang diinterpretasikan dalam permodelan matematika dan digunakan untuk mengambil keputusan yang logis serta dapat dijelaskan secara kuantitatif. Apa itu program linear? Program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Penerapan program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, sosial, dan lain-lainnya. Misalnya periklanan, industri manufaktur, atau penggunaan tenaga kerja kapasitas produksi dan mesin, distribusi dan pengangkutan, serta perbankan atau portofolio investasi. Nah, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudari Sinta Oktaviani, silahkan. Di sini ada permasalahan dalam keputusan dan formulasi model matematika. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, dan teknologi. Sehingga identifikasi masalah perlu dilakukan oleh seorang analisis dan kemudian menetapkan tujuan. Di sini ada 3 tahapan formulasi model matematika. Yang pertama, menentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan. Yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan dan pertidaksamaan. Di sini ada 3 penyelesaian masalah metode grafik. Yang pertama, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimana hanya terdapat 2 variabel keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, sebagai salah satu cara dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam pemrograman linear. Yang ketiga, memiliki keterbatasan variabel karena hanya bisa digunakan untuk 2 variabel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sinta Permatasari. Ya, baik. Untuk langkah penyelesaian dengan metode grafik, 1. Buatlah model matematika kendala. 2. Tentukan fungsi sasaran Z. 3. Menyelesaikan fungsi pertidaksamaan, yaitu antara lain A. Menggunakan fungsi tujuan maksimalisasi. B. Menggunakan fungsi tujuan minimalisasi. Di sini ada contoh kasus. Seorang pengrajin menghasilkan satu tipe meja dan satu tipe kursi. Proses yang dikerjakan hanya merakit meja dan kursi. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk merakit satu unit meja dan 30 menit untuk merakit satu unit kursi. Perakitan dilakukan oleh 4 orang karyawan dengan waktu kerja 8 jam per hari. Pelanggan pada umumnya membeli paling banyak 4 kursi untuk satu meja. Oleh karena itu, pengrajin harus memproduksi kursi paling banyak 4 kali jumlah meja. Harga jual per unit meja adalah 1,2 juta rupiah dan per unit kursi adalah 500.000 rupiah. Formulasikan kasus tersebut ke dalam model matematikanya. Untuk langkah penyelesaiannya, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Langkah kedua, memeriksa sifat proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian. Informasi di atas tidak menunjukkan adanya pemberian diskon.
sehingga harga jual per meja maupun kursi akan sama meskipun jumlah yang dibeli semakin banyak. Langkah ketiga, ada dua variabel keputusan dan dua sumber daya yang membatasi fungsi tujuan merupakan maksimalisasi karena semakin besar pendapatan akan semakin disukai oleh pengrajin. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Taufik, silakan. Baik, perkenalkan saya Taufik dari kelompok 5. Ini saya akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu di sebuah perusahaan yang bernama PT Limbah Motor. Ini perusahaan tersebut membuat dua produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemelesan. Fungsi perakitan memiliki waktu kerja 60 jam, sedangkan untuk pemelesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan waktu 4 jam kerja perakitan dan 3 jam pemelesan. Laba tiap meja untuk satu meja yaitu $8 dan tiap kursi $6. Pemisahan sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari meja dan kursi yang harus diproduksi dan dijual guna mencapai laba maksimum. Nah, sebelumnya kita harus membuat tabel dulu, yaitu ada tabel misalnya ada perakitan dan pemelesan di mana kolomnya terdapat unit yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, yaitu meja dan kursi. Yaitu untuk perakitannya 4 meja, kursi 2 meja, dan total jam yang tersedia 60 jam. Dan untuk pemelesannya 2 meja dan kursi 2, total jam yang tersedia 48 jam. Jadi ini untuk tampilan tabelnya seperti itu. Dan untuk penyelesaiannya, kelompok kami akan men-share dari makalah kami. Untuk langkah pertama, untuk memulai memecahkan persoalan, kita nyatakan informasi tersebut dalam bentuk matematik, yaitu memaksimalkan fungsi tujuan, yaitu 8M atau 8 $, ini dari meja, total keuntungan pendapatan meja, dan 6K ini $6 dari kursi atau total keuntungan dari penjualan kursi. Jadi fungsi tujuannya itu 8M plus 6K. Waktu yang digunakan membuat kedua produk tidak boleh melebihi total waktu yang tersedia bagi kedua fungsi atau yang biasa disebut fungsi kendala. Perakitan 4 meja plus 2 kursi kurang lebih sama dengan menjadi 60 jam. Dan untuk pemelesannya 2 meja plus 4 kursi kurang sama dengan dari 48 jam. Agar mendapat jawaban yang berarti, maka nilai M dan K harus positif. M dan K itu maksudnya M-nya meja, K-nya kursi. Dengan disimbolkan M lebih besar dari 0 dan K lebih besar sama dengan dari 0. Persoalan dapat diringkas dalam bentuk matematik. Maksimumkan laba sama dengan 8 meja plus 6 kursi, atau biasa disebut fungsi tujuan, dan dibatasi oleh fungsi kendala, yaitu 4 meja plus 2 kursi kurang lebih sama dengan 60 jam, 2 meja plus 4 kursi kurang lebih sama dengan 48 jam. Jadi M itu lebih besar sama dengan 0 dan K lebih besar dari 0. Langkah kedua, kita harus menggambarkan batasan tersebut ke dalam sebuah grafik, yaitu meja pada simbol horizontal dan kursi pada simbol vertikal. Asumsikan tidak ada waktu yang tersedia untuk waktu meja. Produk meja sama dengan 0, maka kursi dapat dibuat sampai dengan 30. Jadi titik koordinator yang pertama yaitu 0,30. Untuk mendapatkan titik yang kedua, asumsikan tidak tersedia waktu untuk merakit kursi. Produksi kursi sama dengan 0, sehingga juga dapat memproduksi meja K sama dengan 15. Untuk titik koordinasi yang kedua ini yaitu 15,0. Dan ini berikut
tampilan grafiknya. Untuk perhitungan selanjutnya di sini sudah tercantum di dalam makalah kelompok kami, sehingga dapat disimpulkan untuk langkah yang terakhir. Jadi untuk memperoleh keuntungan optimal, maka komposisi produk adalah meja sebanyak 12 buah dan kursi sebanyak 4 buah dengan keuntungan sebesar $132. Jadi di sini untuk kesimpulan keseluruhan, program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.